Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah, mahasiswa S1 Keperawatan Universitas Harapan Bangsa. Kepada yang terhormat Dewan Penguji, yang pertama Ibu Tin Utami SSST Eskepnes Mkop sebagai penguji 1, dan yang kedua Bu Atun Rodotul Ma'rifah F Eskepnes Mkop spesialis maternitas sebagai penguji 2. Kemudian yang ketiga Ibu Murniati Eskepnes Mkop sebagai penguji 3. Terima kasih atas kesempatan yang Dewan Penguji berikan kepada saya untuk memaparkan tentang hasil penelitian saya yang berjudul pengaruh terapi zikir terhadap intensitas nyeri persalinan kelas 1 di RSI Banjarnegara. Adapun pemaparan saya akan dibagi menjadi 5 bab. Kita awali dari bab pertama, yaitu dimulainya dari angka kematian ibu. Angka kematian ibu di dunia pada tahun 2017 berjumlah 2000. Angka kematian ibu di dunia pada tahun 2017 masih sangat tinggi, yaitu 289 jiwa. Pada tahun 2019 di Indonesia sendiri yaitu 305 per 100.000 kelahiran hidup. Adapun di Jawa Tengah pada tahun 2019 tercatat 331 orang per 100.000 kehamilan. Angka tertinggi didapat di Kabupaten Brebes sebanyak 37 kasus, sementara di Banjarnegara terdapat 22 kasus. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan kehamilan? Kehamilan adalah dimulainya dari konsepsi sampai janin lahir. Adapun kehamilan normal yaitu 40 minggu sampai 40 minggu atau 9 bulan 7 hari. Dihitung mulai dari hari pertama haid terakhir. Itu menurut Parwidioarjo 2008 (2020). Sedangkan untuk persalinan yaitu proses di mana bayi, plasenta, dan selaput ketuban luar dari uterus ibu bersalin. Persalinan normal terjadi pada usia kehamilan cukup bulan atau setelah usia kehamilan 37 minggu atau lebih tanpa penyulit menurut Fauziah 2015. Dari data Rekamadik pada tahun 2020 didapatkan persalinan sebanyak 900 orang dengan presentasi persalinan spontan sebanyak 407 dan untuk tindakan SC ataupun seksio sesarea sebanyak 493. Adapun rasa nyeri persalinan merupakan manifestasi dari adanya kontraksi atau pembedahan otot rahim yang menimbulkan rasa sakit pinggang, daerah perut, dan menjalar ke paha menurut Saleh 2018. Sedangkan pada penelitian Setiawati 2013 dengan judul kebutuhan ibu melahirkan untuk mengatasi nyeri selama proses persalinan, nyeri persalinan harus diatasi karena mempengaruhi mekanisme fungsional yang menyebabkan respons stres fisiologis. Adapun tujuan dari penelitian ini secara umum, zikir merupakan salah satu tindakan untuk mengurai intensitas nyeri. Dari zikir sebagai media untuk pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk membuat seseorang terus ingat kepada Kholiknya. Dari hasil prasurvei yang dilakukan sebelumnya, dari 5 kasus wanita yang mengalami nyeri persalinan, didapatkan 3 mengatakan bahwa nyeri berkurang dengan dilakukannya zikir selama nyeri berlangsung. Sebelumnya juga dilakukan wawancara kepada bidan yang bertugas terkait terapi zikir. Dari hasil wawancara didapatkan untuk tindakan zikir sering dilakukan namun tidak dilakukan secara sistematis. Adapun untuk rumusan masalahnya yaitu apakah ada pengaruh terapi zikir terhadap intensitas nyeri pada persalinan kelas 1 di RSI Banjarnegara?
Untuk tujuan secara umum yaitu untuk mengetahui pengaruh terapi zikir terhadap intensitas nyeri persalinan kala 1 di RSI Banjarnegara. Untuk tujuannya khusus itu ada 3. Yang pertama, untuk mengidentifikasi tingkat nyeri persalinan kala 1 di RSI Banjarnegara sebelum diberikan terapi zikir. Yang kedua, untuk mengidentifikasi tingkat nyeri pasien pada persalinan kala 1 di RSI Banjarnegara. Yang ketiga, untuk menganalisa pengaruh terapi zikir terhadap penurunan intensitas nyeri persalinan kala 1 di RSI Banjarnegara. Kemudian kita masuk ke bab 2 tentang tinjauan teori. Yang pertama, kehamilan. Proses kehamilan dimulai dari fertilasi, yaitu bertemunya sel telur dan sperma. Ventilasi terjadi di ampula tubuh. Menurut Hartini 2018, untuk pertemuan dan perkembangan janin bisa dipengaruhi dari faktor ibu, faktor janin, dan faktor plasenta. Adapun untuk persalinan yaitu proses pengeluaran janin yang terjadi pada kehamilan cukup bulan 37 minggu sampai 42 minggu. Lahir spontan dengan presentasi kepala berlangsung selama 18 jam tanpa komplikasi dari ibu ataupun janin. Menurut Seyful 2020. Jenis persalinan menurut Legawati ada 3, yaitu persalinan spontan, buatan, dan anjuran. Adapun tanda persalinan menurut Sofian 2011 yaitu ada nyeri karena his yang kuat, teratur dan sering. Kemudian keluarnya lendir bercampur darah. Selanjutnya ada ketuban pecah, dan yang terakhir ada pemeriksaan dalam didapatkan trafik mendatar dan adanya pembukaan. Faktor yang mempengaruhi persalinan menurut Marin 2012 yaitu ada diantaranya ada janin dan plasenta, tenaga, jalan lahir, psikis ibu, dan bidan. Tahapan persalinan dibagi menjadi 4 tahap, yaitu kala 1 di mana pembukaan jalan lahir terbagi menjadi fase laten dan fase aktif. Kemudian kala 2 di mana pengeluaran janin, dan kala 3 pengeluaran uri atau plasenta, dan yang terakhir kala 4 observasi setelah persalinan selama 2 jam pertama. Menurut Fosia, rasa nyeri persalinan disebabkan oleh impuls rasa nyeri kala 1 pada persalinan ditransmisikan melalui segmen saraf spinal T11-12 dan saraf-saraf aksesori torakal bawah serta saraf simpati lumbar atas. Penyebab persalinan menurut Alam 2020 yaitu diantaranya ada kontraksi otot rahim, regangan otot dasar panggul, episiotomi, kondisi psikologis. Adapun untuk manajemen nyerinya, menurut Kontrol 2011 terdapat 2 manajemen nyeri, yaitu manajemen farmakologi dan non farmakologi. Pada penyajian ini saya mengarah ke manajemen non farmakologi, yaitu dari teknik relaksasi. Untuk pengajian nyeri sendiri bisa dilakukan dengan yang dikaji dengan lesan, yaitu bisa dilakukan dengan numeric rating scale, face analog scale, verbal rating scale, dan visual analog scale. Di sini saya akan menggunakan zikir sebagai media untuk mengatasi nyeri. Adapun zikir adalah suatu ingatan seorang terhadap Allah Subhanahu wa taala, mengamati semua tindakan dan perbuatannya. Tata laksanaan dalam berzikir yaitu niat kepada Allah, tawakal, menjalankan perintahnya, khusyuk, berdoa, dan bersih dari hadas dan najis. Adapun untuk kerangka teorinya, yang pertama, faktor yang mempengaruhi dari persalinan yaitu ada usia, budaya, emosi, dan persiapan persalinan. Penyebab nyeri sendiri ada kontraksi otot rahim, pergelangan otot dasar panggul, episiotomi, dan kondisi psikolog. Itu yang mempengaruhi nyeri. Untuk mengatasi nyeri
ada media manajemen non-farmakologi dan farmakologi. Kalau dari farmakologi itu dengan obat-obatan, salah satunya adalah opioid sama NSAID. Dari non-farmakologi ada relaksasi, distraksi, dan messenger. Saya akan mengambil dari yang relaksasi dengan terapi zikir. Untuk kerangka konsepnya, kerangka konsep sendiri yaitu model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang akan diidentifikasi sebagai masalah penting. Untuk variabel independennya yaitu pengaruh terapi zikir, sedangkan untuk variabel dependen atau terikatnya adalah intensitas nyeri kelas 1. Sedangkan untuk variabel pengganggu yang enggak saya teliti yaitu terkait dengan usia, budaya, kecemasan, pengalaman bersalin, dan persiapan persalinan. Untuk hipotesisnya merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah. Untuk HO-nya, tidak ada pengaruh terapi zikir terhadap intensitas nyeri persalinan kelas 1 di RSI Banjarnegara. Untuk HI-nya, ada pengaruh terapi zikir terhadap intensitas nyeri persalinan kelas 1 di RSI Banjarnegara. Kita langsung masuk ke bab 3 tentang metode penelitian. Jenis penelitian yang saya gunakan yaitu penelitian kuantitatif dengan rancangan menggunakan pra-eksperimental, yaitu menggunakan satu kelompok tanpa adanya kelompok kontrol dengan pendekatan one group present dan post design. Lokasi saya akan lakukan di ruang VK RSI Banjarnegara. Untuk populasinya, semua wanita yang mengalami nyeri dengan mengalami nyeri persalinan kelas 1 di VK RSI Banjarnegara. Untuk jumlah sampelnya sebanyak 45 responden yang didapatkan dari G-Power software. Untuk variabel peneliti itu variabel bebasnya terapi zikir dan variabel terikatnya intensitas nyeri persalinan kelas 1. Untuk instrumennya saya menggunakan numeric rating scale dan SOP terapi zikir. Jenis teknik pengumpulan datanya. Data primernya didapatkan dari narasumber atau responden langsung. Data sekundernya didapatkan dari rekam medik pasien. Untuk teknik pengumpulan datanya, saya akan mengajukan surat izin ke kampus, kemudian ke direktur, dilanjutkan ke kepala ruang. Selanjutnya melakukan inform consent pada responden, mengkaji nyeri sebelum terapi, kemudian dilakukan terapi selama 20 menit, selanjutnya dikaji ulang untuk tingkat nyeri setelah dilakukan terapi zikir. Analisa datanya saya akan menggunakan uji normalitas menggunakan Shapiro-Wilk dengan nilai sig pada kelompok pre-intervensi 0,015 dan 0,026 pada kelompok post-intervensi yang mana lebih kecil dari alfa, sehingga data tidak terdistribusi dengan normal. Ujinya menggunakan uji Wilcoxon sehubungan dengan data yang tidak terdistribusi dengan normal. Hasil penelitiannya bisa dilihat di sini. Distribusi frekuensi intensitas nyeri sebelum dan sesudah pemberian terapi zikir. Untuk perbedaan skala nyeri dan sebelum setelah pemberian terapi zikir. Kemudian ada pengaruh terapi zikir terhadap penurunan intensitas nyeri persalinan kelas 1. Untuk pembahasannya, intensitas nyeri sebelum dan setelah pemberian terapi zikir didapatkan dari 45 responden sebelum dilakukan terapi zikir. Sebanyak 21 responden mengalami nyeri pada skala 7-9. Yang berarti nyeri berat. Kemudian 24 responden dengan skala 4-6 atau nyeri sedang. Sedangkan setelah pemberian terapi zikir sebanyak 9 responden nyeri skala 7-9, 33 responden dengan skala 4-6, kemudian
3 responden dengan skala 1 sampai 3. Hasil tersebut menunjukkan adanya penurunan intensitas nyeri pada saat setelah responden diberikan terapi zikir saat proses persalinan kelas 1. Yang kedua, pengaruh pemberian terapi zikir terhadap penurunan intensitas nyeri persalinan kelas 1. Berdasarkan penelitian didapatkan P sama dengan 0,000 dengan tingkat kesalahan alfa 0,05, yang mana P kurang dari alfa, HO-nya ditolak dan H-nya diterima, yang berarti terdapat pengaruh terapi zikir terhadap intensitas nyeri persalinan kelas 1 di RSI Banjarnegara. Hal tersebut dibuktikan pada perolehan data, yaitu terdapat 23 responden mengalami penurunan skala nyeri, sedangkan 22 responden tetap dari sebelum dan setelah pemberian terapi zikir. Jumlah responden dengan skala nyeri tetap dipengaruhi mungkin dari beberapa penyebab seperti persepsi setiap individu, usia, pengalaman nyeri sebelumnya, dan jumlah persalinan yang dialami. Faktor yang menyebabkan intensitas nyeri cenderung tetap yaitu mungkin kondisi psikologis, kecemasan, persepsi nyeri setiap individu. Terbukti selama proses penelitian, responden yang datang sudah masuk kelas 1 aktif merasa cemas, sehingga persepsi nyeri sudah tinggi dan menyebabkan kondisi psikologis ibu tidak dapat menerima secara maksimal terapi zikir untuk mengurangi intensitas nyeri. Untuk implikasi perawatnya, berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, salah satu manajemen nyeri yaitu secara non-farmakologi, yaitu terapi zikir, terbukti efektif menurunkan intensitas nyeri persalinan kelas 1. Selain hasil penelitian, ini juga sudah dibuktikan oleh peneliti sebelumnya dan diperoleh hasil bahwa terapi zikir efektif untuk menurunkan intensitas nyeri. Keterbatasan peneliti yaitu adanya rencana peneliti pengambilan data akan dilakukan secara mandiri, sedangkan pada pelaksanaannya peneliti dibantu asisten untuk pengambilan data yang sebelumnya sudah diberikan arahan dan didampingi oleh peneliti, sehingga beberapa responden yang dalam proses pengambilan data tidak bertemu langsung dengan peneliti sehubungan dan kondisi yang tidak memungkinkan atau kontak secara langsung pada peneliti bertugas di ruang isolasi. Demikian untuk presentasi saya. Kesimpulannya, berdasarkan hasil dari pembahasan di atas, yang pertama, intensitas nyeri pasien persalinan kelas 1 di RSI Banjarnegara sebelum pemberian terapi zikir mayoritas berada di nyeri sedang dan nyeri berat, yaitu 53,4% dan 46,6%. Yang kedua, terdapat penurunan intensitas nyeri pasien persalinan kelas 1 di RSI Banjarnegara setelah pemberian terapi zikir, yaitu nyeri ringan 6,6%, nyeri sedang 3,4%, dan nyeri berat tinggal 20%. Kemudian yang ketiga, terdapat pengaruh pemberian terapi zikir terhadap penurunan intensitas nyeri persalinan kelas 1 di RSI Banjarnegara. Saran pertama, bagi profesi perawat, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi meningkatkan pengetahuan dan skill dalam penanganan nyeri. Sedangkan untuk rumah sakit, dari hasil penelitian ini bisa diterapkan terhadap pasien sehingga tidak hanya menggunakan terapi farmakologi, namun bisa menggunakan terapi non-farmakologi. Bagi institusi pendidikan, bisa menjadi referensi untuk membuat kurikulum terkait dengan meningkatkan pengetahuan mahasiswa dalam penanganan nyeri yang menggunakan metode non-farmakologi. Bagi peneliti selanjutnya, dapat menjadi acuan untuk meneliti faktor-faktor yang meningkatkan pengaruh pemberian terapi zikir terhadap penurunan intensitas nyeri persalinan kelas 1.
Terima kasih, demikian paparan dari saya, moga bermanfaat.